ini peserta defile dengan nomor urut 2 dari distrik Suknin. Adalah dari distrik Salawati Tengah. Iya, dengan demikian peserta defile dengan nomor urut 3 baru saja melewati, dan peserta defile yang lain akan kita lanjutkan setelah acara pembukaan. Kita akan mulai dengan pembukaan Festival Pesona Raja Ampat dan Festival Suling Tambur yang terselenggara dari tanggal 18 sampai 21 Oktober tahun 2023. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini diwakili oleh staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bidang produktivitas, nilai tambah kekayaan intelektual dan daya saing beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil Bupati Raja Ampat, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat, yang kami hormati Dandim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres, yang kami hormati Pak Sekda beserta jajaran OPD yang hadir pada kesempatan ini pula tim manajer tenis lapangan dari Kajati Papua, yang dalam hal ini tim manajer dihadiri oleh Pak Wakajati dari dan Lantamal, tim manajer dari Polda Papua, tim manajer dari Provinsi Tenis dari Provinsi Papua Barat, dan tim manajer dari tenis dari Pertamina Sorong. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun, untuk sama-sama kita mengikuti pembukaan Festival Pesona Raja Ampat Suling. Hadirin yang saya hormati, dalam pembangunan sektor pariwisata, betapa pentingnya promosi memperkenalkan potensi yang ada di daerah yang dimiliki. Maka kegiatan kepariwisataan perlu terus dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan potensi dan prospek objek wisata yang akan dikembangkan, serta keterkaitannya dengan objek dan atraksi wisata daerah lainnya yang saling menunjang dan juga melengkapi. Kita harus bangga dengan potensi alam yang kita miliki, karena di Kabupaten Raja Ampat hampir setiap distrik memiliki primadona yang menjadi tujuan para wisatawan, baik mancanegara maupun domestik.
Festival Pesona Raja Ampat dan Festival Suling Tambur yang kali ini dilakukan adalah dalam rangka promosi potensi-potensi pariwisata dan implementasi dalam pemberdayaan dan pengembangan budaya kearifan lokal, serta untuk membangkitkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kesenian tradisional yang dimiliki. Dan kemudian menjadi fokus pengembangan pariwisata yang dititik beratkan pada kultur, adventures and nature, yaitu budaya, petualangan, dan alam. Hadirin yang saya hormati, kesenian suling tambur yang tumbuh berkembang dalam kebudayaan Raja Ampat merupakan mutiara yang akan selalu bersinar. Apabila dijaga dan dirawat dengan baik, mutiara ini tidak akan bisa dinikmati keindahannya apabila ia terkubur dalam lumpur. Hal ini tentunya merupakan tanggung jawab kita untuk melestarikannya. Kita sangat berharap kiranya melalui Festival Suling Tambur pada hari ini akan memperkuat kecintaan dan kebanggaan terhadap kesenian tradisional di Kabupaten Raja Ampat, terutama kesenian suling tambur. Pariwisata sangat identik dengan keindahan dan kebersihan. Kalau keindahan Raja Ampat sudah merupakan anugerah Tuhan yang selalu kami jaga dan lestarikan dengan merawat dan membersihkannya, baik darat maupun lautnya. Akan tetapi sampah-sampah dari luar wilayah Raja Ampat yang selalu menjadi persoalan, sehingga perlu dukungan Pemda Provinsi yang dalam hal ini Bapak Gubernur untuk bisa kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Membangun pariwisata Raja Ampat tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Selama ini dilakukan dengan tenaga, pikiran, dan anggaran yang tidak sedikit. Namun dengan adanya perubahan paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, seakan-akan membuat Pemda Raja Ampat seperti nelayan tanpa alat pancing. Banyak lokasi sumber daya alam namun tidak dapat dikelola karena perpindahan kewenangan ke provinsi dan pemerintah pusat, sehingga Pemda Raja Ampat sulit berakselerasi sesuai semangat otonomi daerah dan otonomi khusus dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Namun kami memiliki optimisme yang tinggi kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sebagai tokoh pemerintahan yang sangat paham esensi berpemerintahan dalam membantu menjawab berbagai persoalan pada kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia disampaikan oleh staf khusus Menteri Bidang Produktivitas Nilai Tambah kepada Bapak Joshua Puji Mulia Simanjuntak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia maju, salam Indonesia sehat penuh semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan festival yang merupakan salah satu dari 110 event dalam Karisma Event Nusantara tahun 2023 di Provinsi Papua Barat Daya. Dan event ini telah berhasil melewati berbagai tahap kurasi yang sangat ketat dengan ratusan event-event lain dari seluruh provinsi di Indonesia. Saya rasa bisa diberi tepuk tangan ya kepada penyelenggara, karena ini sudah luar biasa sekali. Nah, Karisma Event Nusantara ini merupakan program strategis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan strategi kolaborasi bersama seluruh provinsi di Indonesia melalui penyelenggaraan event yang berkualitas dengan bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui event lead recovery, di mana melalui event kita berharap destinasi wisata dapat dipromosikan dengan mengangkat keunikan lokalitas yang akan memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dengan prinsip tentunya pembangunan yang berkelanjutan. Dan kami berharap melalui event seperti ini kita bisa dapat mencapai target pergerakan wisatawan sebanyak 1,2 sampai 1,4 miliar wisatawan Nusantara dan 6 sampai 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023.
serta menyongsong target penciptaan lapangan kerja di tahun 2024 sebesar 4,4 juta. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa Raja Ampat saya rasa tidak sulit ya, karena sudah terkenal di seluruh dunia. Dan tugas kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan event-event sehingga menjadi daya tarik ya, selain dari alam yang sangat luar biasa sendiri ini. Festival Pesona Raja Ampat tahun ini mengambil tema Miracle Raja Ampat, Embrace Culture, Preserve Nature. Dan Raja Ampat merupakan sebuah miracle ya, keajaiban bagi Indonesia dengan keindahan alam dan terutama alam bawah laut. Di sini saya pelajari ada 540 jenis terumbu karang, 1320 spesies ikan, di mana 27 jenisnya hanya bisa ditemukan di Raja Ampat. Dan ini adalah suatu keajaiban dan kekayaan alam yang harus kita jaga keberlangsungannya. Maka dari itu kami mengajak semua untuk turut mempromosikan upaya menjaga alam yang Tuhan karuniakan kepada kita semua, terutama kepada masyarakat di Raja Ampat ini. Ya, alam yang ada di sini di bawah laut bukan karangan kita, bukan kita yang membuat, tetapi Tuhan sudah mengaruniakan. Dan tugas kita adalah apa? Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan alam tersebut agar kita bisa mendapatkan nilai ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita semua hadir di sini pasti karena kehendak Yang Maha Kuasa. Kita semua meyakini bahwa kita sedang berada di tempat yang biasa disebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Inilah Raja Ampat. Pesonanya tidak ada tandingannya. Bahkan dari penyampaian Pak Bupati tadi, begitu juga penyampaian dari staf khusus, memberikan gambaran kepada kita bahwa Raja Ampat ini hari ini bukan hanya milik masyarakat Raja Ampat. Raja Ampat ini bukan hanya milik masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Raja Ampat juga bukan hanya milik Indonesia, tapi Raja Ampat adalah milik dunia. Jadi kita tepuk tangan, Raja Ampat itu milik dunia. Apa buktinya? Hari ini kalau ada tindakan-tindakan kita, ada kegiatan-kegiatan kita yang mengganggu keberadaan Raja Ampat, maka bukan yang bereaksi hanya Pak Bupati Raja Ampat saja, bukan yang bereaksi hanya PJ Gubernur Papua Barat Daya saja, bukan juga yang bereaksi hanya Menteri atau pemerintah pusat, tetapi yang bereaksi semua tokoh-tokoh yang cinta akan pesona Raja Ampat di dunia ini. Dan itu terbukti beberapa waktu lalu Pak Bupati sudah menerima penghargaan, pengakuan Raja Ampat sebagai geopark dunia. Oleh karena itu yang pertama, saya setuju Pak Bupati, ya, kita harus berkolaborasi. Kalau dulu mungkin Pak Bupati mau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi terlalu jauh, harus berangkat pergi ke Sorong, dari Sorong kemudian harus ke Manokwari. Hari ini tidak usah lagi, air sudah dekat, ya sudah dekat-dekat. Jadi insya Allah ini saya minta kepada teman-teman di provinsi, terutama yang membidangi para wisata, ya, untuk juga ini menjadi tidak hanya menjadi eventnya Kabupaten Raja Ampat, tetapi juga menjadi eventnya Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga tadi sudah disuguhi, ya, atraksi suling tambur. Ini merupakan salah satu tradisi
ya, salah satu kebiasaan secara turun-temurun yang terus dijaga, yang terus dirawat, dan saya juga berharap ya, kalau tadi nampaknya itu pemainnya masih usia saya begitu, ya ke depan memang butuh kader-kader yang lebih muda lagi Pak Bupati, ya, supaya ada kesinambungan menjaga budaya ini. Jangan sampai budaya kita, tradisi kita, kebiasaan kita, atraksi Suling Tambur ini bisa terganggu atau hilang. Di tempat ini, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, di WTC, di Waisai, Torang Cinta, izinkan kami bersama yang ada di sini untuk menabuh tambur ini sebagai tanda dimulainya atau dibukanya Festival Pesona Raja Ampat dan Festival Suling Tambur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati kita semua. Iya, dan hitungan mundur dari angka 5 sampai 1 tamburnya bisa ditabuh atau dipukul secara bersama-sama. Kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, dengan terdengarnya dentuman tambur saat ini, maka Festival Pesona Raja Ampat, Festival Suling Tambur, dan Open Turnamen untuk tenis lapangan Bupati Cup, dan juga pelaksanaan launching 1 peta Kabupaten Raja Ampat saat ini boleh kita mulai. Iya, perlu juga kami sampaikan kepada penjabat gubernur dan rombongan bahwa lomba suling tambur juara 1 hadiahnya senilai 100 juta rupiah. Hadiah untuk juara kedua 75 juta rupiah, juara 3 50 juta rupiah, harapan 1 25 juta rupiah, harapan 2 15 juta, dan harapan 3 10 juta rupiah. Untuk lomba Yosim Pancar juara 1 15 juta rupiah, juara 2 12 juta rupiah, juara 3 10 juta rupiah, juara harapan 1 8 juta, harapan 2 6 juta, harapan 3 5 juta. Begitu juga dengan lomba senam kreasi dan kuliner wisata, nilainya sama. Selanjutnya kita menuju ke launching 1 peta destinasi wisata dan konservasi. Kami mohon kesediaan penjabat gubernur bersama dengan seluruh jajaran untuk mengambil posisi di bagian bawah. Kita turun tangga sebentar berpanas-panasan. Minta maaf. Kitanya digunting pada laptop yang ada sebagai launching. Oke. Wisata dengan bijak atau motonya, atur wisata dengan bijak, alam terjaga, masyarakat sejahtera.
luar biasa. Sedikit dong kode lagi 85 PK. Ditambah enzim jadi 200 lah. Oh, itu yang bilang masuk di serat kampung itu. Kalaju. Saya wakil pemerintah Kabupaten Jambat menerima piala ini dan serahkan kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan Suling Tambor pada tahun 2023. Terima kasih, Tuhan menyertai kita. Hibur. Ini juga berat Tante Desi, dong bilang don siap membawa kembali. Hei, mereka akan siap membawa kembali. Baik, mantap.